Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang Islam sebagai sasaran studi doktrinal, sosial, dan budaya. Oke, nama kelompok 1 saya Rizka Doner Aziza dengan NIM 212021117 dan teman saya Ulul Azmi 2120 dengan NIM 21202118. Ke bab 1. 1. Rumusan masalah. Bagaimana Islam sebagai doktrin? Bagaimana Islam sebagai sasaran studi sosial? Bagaimana Islam sebagai sasaran studi budaya? Kemudian tujuan masalah. 1. Mengetahui tentang Islam sebagai doktrin. 2. Mengetahui tentang Islam sebagai sasaran studi sosial. 3. Mengetahui tentang Islam sebagai sasaran studi budaya. Dan keempat, mengetahui perbedaan fakta agama dan fenomena keberagamaan. A. Islam sebagai sasaran studi doktrin. Kata doktrin berasal dari bahasa Inggris doktrin, yang berarti ajaran. Dari kata doktrin itu kemudian dibentuk kata doktrina, yang berarti yang berkenaan dengan ajaran atau bersifat ajaran. Selain kata doktrin, sebagaimana disebut di atas, terdapat kata doktrinaire, yang berarti yang bersifat teoritis yang tidak praktis. Contoh dalam hal ini misalnya, doktrinaire ideas ini berarti gagasan yang tidak praktis. Studi doktrinal ini berarti studi yang berkenaan dengan ajaran atau studi tentang sesuatu yang bersifat teoritis dalam arti tidak praktis. Mengapa tidak praktis? Jawabannya adalah karena ajaran itu belum menjadi suatu bagi seorang yang dijadikan dasar dalam berbuat atau mengerjakan sesuatu. Islam didefinisikan oleh sebagian ulama adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Berdasarkan pada definisi Islam, maka inti dari Islam adalah wahyu, sedangkan wahyu yang dimaksudkan adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Dari kedua sumber itulah ajaran Islam diambil. Namun meski kita mempunyai sumber, ternyata dalam realitasnya ajaran Islam yang digali dari dua sumber tersebut memerlukan keterlibatan ulama dalam memahami dua sumber ajaran tersebut. Keterlibatan tersebut dalam bentuk ijtihad. Dengan ijtihad ini maka ajaran berkembang, karena ajaran Islam yang ada dalam dua sumber tersebut ada yang tidak terperinci, banyak yang diajarkan secara garis besar atau global. Masalah-masalah yang berkembang kemudian yang tidak secara terang disebut di dalam dua sumber itu didapatkan dengan cara ijtihad. Sampai di sini jelaslah bahwa ternyata ajaran Islam itu selain langsung diambil dari Al-Quran dan Al-Sunnah, ada yang diambil melalui ijtihad. Bahkan dalam persoalan hidup ini berkembang dan ijtihad terus dilakukan untuk mencari jawaban agama Islam terhadap persoalan hidup yang belum jelas jawabannya di dalam suatu sumber yang pertama itu. Maka ajaran yang diambil dari ijtihad ini semakin banyak. Studi Islam dari sisi doktrinal itu kemudian menjadi sangat luas, yaitu studi tentang ajaran Islam baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam Al-Sunnah, serta ada yang menjadi penjelasan kedua sumber tersebut dengan melalui ijtihad. Jadi sasaran studi Islam doktrinal ini sangat luas. Persoalannya adalah apa yang kemudian dipelajari dari sumber ajaran Islam tersebut. Yang B, Islam sebagai sasaran studi sosial. Islam sebagai sasaran studi sosial ini dimaksudkan sebagai studi tentang Islam sebagai gejala sosial. Hal ini menyangkut keadaan masyarakat penganut agama lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan demikian, yang menjadi objek dalam kaitan dengan Islam sebagai sasaran studi sosial adalah Islam yang telah menggejala atau yang sudah menjadi fenomena Islam. Yang menjadi fenomena adalah Islam yang sudah menjadi dasar dari sebuah perilaku dari para pemeluknya. M. Atto Muzar menulis dalam bukunya Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek bahwa ada 5 bentuk gejala agama yang perlu diperhatikan dalam mempelajari atau menstudi suatu agama. Pertama, skriptur atau naskah-naskah atau sumber ajaran dan simbol-simbol agama. Kedua, para penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yaitu yang berkenaan dengan perilaku dan penghayatan para penganutnya. Ketiga, ritus-ritus lembaga-lembaga dan ibadat-ibadat serta seperti sholat, haji, puasa, perkawinan, dan waris. Keempat, alat-alat seperti masjid, gereja, lonceng, peci, dan semacamnya. Kelima, organisasi-organisasi keagamaan tempat penganut agama berkumpul seperti NU dan lain-lain. Masih menurut Muhammad atau Muzar, agama sebagai gejala sosial pada dasarnya bertumbuh pada konsep sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.
Masyarakat mempengaruhi agama dan agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi menurutnya sosiologi sekarang ini mempelajari bukan masalah timbal balik itu, melainkan lebih kepada pengaruh agama terhadap tingkah laku masyarakat. Ya, yang C, Islam sebagai sasaran studi budaya. Pada awalnya, ilmu hanya ada dua, yaitu ilmu kealamaan dan ilmu budaya. Ilmu kealamaan seperti fisika, kimia, biologi, dan yang lainnya mempunyai tujuan utama mencari hukum-hukum alam, mencari keteraturan-keterangan pada alam. Sebaliknya, ilmu budaya mempunyai sifat tidak berulang tetapi unik. Suatu penemuan baru dikatakan atau dianggap sebagai ilmu apabila memenuhi syarat, yaitu yang pertama A, dapat diamati, B, dapat diukur, C, dapat dibuktikan. Dalam penelitian naskah atau sumber-sumber ajaran agama yang pernah diteliti adalah persoalan fisiologi dalam kimia dan kemudian adalah isi dari naskah yang ada. Misalnya saja membahas Al-Quran dan isinya, kritik atas terjemahan orang lain, kitab tafsir atau penafsiran seorang, kitab hadis, naskah sejarah agama dan sebagainya. Dalam konsep Islam sebenarnya tidak ada hal-hal atau benda-benda dianggap sakral atau suci. Studi budaya diselenggarakan dengan penggunaan cara-cara penelitian yang diatur oleh aturan-aturan kebudayaan yang bersangkutan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial. Isinya adalah perangkat-perangkat model-model pengetahuan yang secara abstraktis dapat digunakan memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi. Ya, langsung saja yang D. Perbedaan fakta agama dan fenomena keagamaan. Yang pertama, fakta agama. Fakta agama adalah fenomena yang benar-benar terjadi yang di dalamnya terdapat beberapa permasalahan yang belum tentu menurut agama itu benar. Pengalaman Muslim Indonesia terhadap kenyataan sosial dari masyarakat Muslim di dunia sangat kurang. Walaupun kita mengaku mengenal Muslim di wilayah lain, pengetahuan mereka baru terbatas pada kenyataan bahwa mereka adalah sesama Muslim. Tetapi jika ditanyakan tentang keadaan sosial dan budaya mereka, nampaklah tidaklah banyak yang mereka ketahui. Hal ini dikarenakan kajian Islaman di Indonesia kurang memperhatikan masalah sosial budaya di negara-negara Muslim. Sebagai wilayah kajian maupun sebagai salah satu wilayah kajian Islam di Asia Tenggara dan di Indonesia khususnya, pada awal tidak menarik perhatian. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, dengan memakai ukuran apapun, Islam di Asia Tenggara merupakan salah satu komunitas Muslim penting. Bisa saja karena jumlah penduduk Muslim yang hampir separuh dari penduduk dunia Islam, dengan Indonesia mencapai 80% dari 200 juta penduduk, tapi juga karena pengembangan Islam di Asia Tenggara termasuk paling mengesankan. Jika pada dekade 1980-an Islam di Asia Tenggara tidak didelik sama sekali, misalnya diungkapkan Dennis Lobart ataupun dengan sebagai bukan Islam, sebenarnya karena ari sinkretik yang begitu menonjol, karena Islam di Asia Tenggara menjadi perhatian khusus. Yang kedua, fenomena keberagaman fenomena agama. Fenomena keberagaman agama adalah fenomena universal umat manusia. Selama ini belum ada laporan penelitian dan kajian yang menyatakan bahwa ada sebuah masyarakat yang tidak mempunyai konsep tentang agama. Walaupun peristiwa perubahan sosial telah mengubah orientasi dan merangkak agama, hal itu tidak berhasil mendirikan eksistensi agama dan masyarakat. Untuk diuji, karena apabila terjadi dikotomi antara agama dan pendidikan, maka sudah bisa dipastikan pendidikan tersebut tidak bisa optimal dan bahkan tidak akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Maka dari itu pendidikan tidak akan pernah lepas dari agama dalam prakteknya. Pernyataan bahwa agama adalah suatu fenomena abadi dalam pendidikan, di sisi lainnya juga memberikan gambaran bahwa keberadaan agama tidak lepas dari pengaruh realitas sekelilingnya. Atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dan kurangnya kelompok kami dalam menjelaskan Islam sebagai sasaran studi doktrinal, sosial, dan budaya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.